Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulul Iman, prinsip-prinsip dasar keimanan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Taib, kita masih dalam bab pertama, ma'rifatullah wal imanu bihi. Bab pertama tentang mengenal Allah dan beriman kepada Allah. Bab pertama ini panjang fasal-fasalnya sampai kepada, kalau cetakan saya halaman 41, tentang si'atu rahmatillahi azza wa jalla, luasnya rahmat Allah azza wa jalla. Baik. Dan sudah kita sampaikan ma'rifatullah, mengenal Allah di sini lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tentunya berdasarkan dalil dari ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Meskipun dari awal sudah kita sampaikan, kitab ini kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan usul iman. Ya, di antaranya berkaitan dengan al-iman billah, beriman kepada Allah, mengimani sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Langsung saja kita baca hadisnya. Kalau di sini hadisnya nomor 10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy. Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah mencatat di dalam kitab
yaitu Lauhul Mahfuz, fahuwa indahu, yang ada di sisinya, fauqal arsy, dan dia Allah ada di atas arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Rawahul Bukhari. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini banyak penetapan sifat-sifat Allah. Yang pertama sifat al-khalq tentunya. Khalaqallahul khalqa, Allah menciptakan makhluknya. Allah al-khaliq hakikatan, dialah Allah pencipta yang hakiki. Adapun manusia, kalaupun dikatakan ada yang menciptakan pesawat, menciptakan bola lampu, menciptakan ini dan itu, ini bukan pencipta yang hakiki, hanya sekedar merakit, saja, meskipun tidak ada masalah ya penisbatan itu kepada manusia, seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis tentang azab bagi para pelukis makhluk hidup yang bernyawa. Kata Rasul, inna asaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat para pelukis, yaitu yang melukis, yang menggambar makhluk bernyawa. Seraya dikatakan ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Di dalam hadis itu Rasul menisbatkan penciptaan kepada makhluk, yaitu tadi ketika mereka menggambar atau menyusun gambar ataupun patung dan sebagainya. Intinya secara bahasa tidak masalah dikatakan fulan pencipta pesawat, fulan pencipta telepon ataupun yang semisalnya, namun maknanya berbeda. Allah yang menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan manusia ketika dinisbatkan kepada penciptaan tadi hanya sekedar merakit, menyusun yang bahan-bahannya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini ada penetapan sifat Allah di atas arsy, dan ini ijma' salaf. Mereka sepakat menyatakan Allah fauqal arsy, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan kunna wattabi'una mutawafiruna naqul annallaha fis sama'i ala arsyihi. Kami dan semua tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit, ya, di atas arsy-Nya. Kemudian juga dalam kata-kata fauqal arsy alal arsy, ini sesuatu yang tidak ada perbedaan. Ya, mungkin pernah beberapa kali kita ditanya atau mungkin ada sedikit protes. Ya, yang benar katanya Allah alal arsy. Kita katakan tidak, fauqal arsy juga benar, maknanya sama. Ya, ini Rasul yang mengatakan fauqal arsy. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa alal arsy. Ya, ala fauqa. Ini ya satu maknanya, tidak ya perlu untuk diperdebatkan. Nah, Rasul mengatakan sendiri fahuwa indahu fauqal arsy, ya Allah di atas al-arsy. Kemudian sifat berikutnya penetapan sifat rahmat bagi Allah, dan ini sebetulnya inti pembahasannya. Allah menulis di dalam, ya meskipun ya di footnote itu ada pembahasan kata-kata kitab, ada dua maknanya, Lauhul Mahfuz ya, atau maknanya
dicatat di dalam takdir Allah. Namun tadi kita sampaikan maknanya fil lauhil mahfuz. Allah ketika menciptakan makhluk, Allah mencatat di dalam lauhul mahfuz, ya, dan itu ada di sisinya yang ada di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Penetapan sifat rahmat bagi Allah, kasih sayang Allah sesuai dengan kebesarannya. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dan insya Allah beberapa bab ya setelahnya ini juga ada kaitan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita sampaikan Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahmatu. Di antara ucapan ulama ketika membahas bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman ini meliputi semua manusia, yang kafir, yang mukmin Allah rahmati. Semuanya Allah berikan rezeki, Allah ciptakan mereka, Allah berikan makan mereka, beri kesehatan, berikan kedudukan, berikan kesenangan. Ini rahmat Allah yang berkaitan dengan namanya Ar-Rahman. Bahkan nanti akan disampaikan orang kafir pun Allah rahmati. Dengan apa? Rahmat berupa makanan, jabatan, kedudukan, harta. Ya, meskipun nanti bedanya dengan orang mukmin Allah istimewakan dengan rahmat, hidayah, taufik, ya tentunya nanti di akhirat dengan surganya. Namun sekali lagi kasih sayang Allah itu mengalahkan kemurkaan Allah. Orang kafir mereka mengkufuri Allah, sedangkan Allah yang menciptakan mereka. Orang kafir diberikan makan oleh Allah, namun mereka menyekutukan Allah. Bahkan ada yang menghinakan Allah, bahkan ada yang menyiksa hamba-hamba Allah. Tapi Allah tetap berikan mereka makan, berikan minum, berikan kedudukan, bahkan kekuasaan. Ya, ini sekali lagi makna di dalam hadis tadi, rahmatku mengalahkan kemurkaan. Seandainya Allah mau mengazab orang kafir, ya tidak Allah sisakan satu pun. Namun sekali lagi ini menunjukkan kasih sayang Allah. Bahkan kalau yang ikut kajian kita hari Selasa di Mesir ini juga, dari surat-surat Juz Amma ada satu ayat yang maknanya menegaskan akan hal ini. Bagaimana orang kafir mereka sangat kufur, sangat amat luar biasa kejamnya kepada orang-orang yang beriman, namun Allah masih memberikan kepada mereka kasih sayang dan membuka kepada mereka pintu tobat. Silakan jawab apa ayatnya? Atau di surat apa dulu? Bismillah. Iya, ayatnya bunyinya Sahih, surat Al-Buruj. Nah, tombangan tuh. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Coba dilihat ayat berapa itu? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ayat berapa? 10. Ayat Al-Buruj ayat 10. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang yang beriman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, yang mengazab menyiksa orang mukmin dan mukminat, kemudian mereka tidak bertobat. Di situ Allah masih kasih harapan kepada mereka.
Meskipun mereka sudah kafir, bahkan menyiksa orang beriman, Allah masih buka pintu tobat. Ini salah satu bentuk rahmat Allah meskipun kepada orang kafir. Tapi awas kalau mereka tidak bertobat, tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Bagi mereka azab yang pedih. Ini diantara yang menegaskan makna sabda Rasul, rahmatku kata Allah mengalahkan kemurkaan. Kemudian diantara sifat Allah juga dalam hadis ini yaitu sifat al-ghadab. Allah itu punya sifat murka. Wa ghadiballahu alaihim. Ya, seperti dalam surat An-Nisa tentang ancaman orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'aziman. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya azab jahannam kekal selamanya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya serta menyediakan azab yang pedih. Wajib seorang muslim muslimah menetapkan sifat al-ghadab bagi Allah. Allah punya sifat murka yang sesuai dengan kebesarannya. Namun intinya tadi, ya sekali lagi ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Rahmatku kata Allah mengalahkan kemurkaan. Saya lanjut hadis berikutnya masih tentang rahmat Allah. Hadis yang ke-11, walahuma anhu anna Rasulullah SAW qala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu ada 100 bagian. Sekali lagi, Allah menjadikan rahmat 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah simpan 99 bagiannya di sisinya, yaitu pada hari kiamat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidah. Dan Allah menurunkan ke muka bumi hanya 1 bagian dari 100 rahmat tersebut. Famin dalikal juz'i tatarahamul khalaik. Karena 1 rahmat itulah manusia, makhluk saling kasih sayang. Hatta tarfa'u ad-dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sampai binatang pun mengangkat kakinya agar tidak mengenai anaknya. Sekali lagi, ini yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah, rahmat Allah yang meliputi semua makhluk. Ya, manusianya baik yang kafir, yang mukmin, yang ahli maksiat atau ahli taat, bahkan asar dampak positif dari rahmat Allah itu pun meliputi binatang-binatang yang mereka intinya tidak berakal tapi punya kasih sayang. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini intinya sama ya dengan sebelum-sebelumnya. Hadis-hadis ini mengenalkan kita tentang Allah, tentang sifat Allah.
bagaimana rahmat Allah sangat amat luas. Ya, maka seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata para ulama, bedakan antara rahmat yang merupakan sifat Allah dengan pengaruh dampak dari sifat rahmat tersebut. Kemudian juga bedakan yang ketiga dengan rahmat yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Di antaranya di sini kata ulama, kata-kata Allah menjadikan rahmat 100 bagian, ini rahmat yang merupakan ya ciptaan Allah, makhluk. Itu berasal, itu pengaruh dari sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau antum belajar agak lebih mendalam kaidah-kaidah tentang nama Allah, ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muslah. Kalau nama Allah itu dari, kalau bahas yang bisa bahasa Arab akan nyantol, kalau nggak bisa bahasa Arab dengarkan aja. Kalau nama Allah itu fiilnya muta'addi, ya membutuhkan istilahnya objek, ya, atau harus ada objeknya, itu ya nama Allah mencakup 3 hal. Mencakup ya nama itu sendiri, kemudian sifat Allah, dan asar, pengaruh dari apa sifat tersebut. Contoh, Allah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq dari fi'il khalaqa yakhluqu, menciptakan, pasti ada yang diciptakan. Maka nama Allah Al-Khaliq menunjukkan namanya, menunjukkan sifatnya, dan ya istilahnya objek ataupun asar, pengaruh dari nama ya Al-Khaliq tersebut, yaitu adanya Al-Makhluk. Maka demikian pula di sini Allah namanya Ar-Rahman. Dari kata-kata rahimah yarham itu harus ada objeknya. Maka nama Allah Ar-Rahman menunjukkan nama, sifat, dan ya objek ya atau asar, pengaruh dari sifat rahmat tersebut. Di sini kata Rasul SAW, Allah menjadikan rahmat 100 bagian. Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah makhluk ya yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan manusia menjadi saling berkasih sayang. Seorang ibu ya menyayangi putra putrinya, anaknya. Ini sekali lagi pengaruh daripada sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang ibu makhluk, rahmat kasih sayangnya makhluk, namun itu dari kasih sayang yang ada dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan sampai ya mencampur adukkan antara rahmat yang merupakan sifat Allah dengan rahmat yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya di sini kata Rasul SAW, Allah memiliki 100 rahmat. 1 bagiannya diturunkan ke bumi. Itu saja luar biasa luasnya. Seperti tadi, orang kafir pun, orang musyrik, orang munafik yang luar biasa permusuhannya kepada Allah, kepada wali-wali Allah, masih Allah berikan kehidupan, kesenangan di dunia. Ya, bagaimana ini menunjukkan luar biasanya, ya luar biasanya kasih sayang Allah, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kata Rasul SAW, 1 yang diturunkan itu saja
menjadikan makhluk saling berkasih sayang. Bahkan binatang. Apalagi kalau antum lihat bagaimana harimau ketika menggendong bayinya. Meskipun kelihatannya menyeramkan, sangar, digigit, namun nggak sampai melukai. Padahal binatang sangat buas sekali. Kalau antum kasih ayam habis sudah. Tapi anaknya luar biasa, dia kasihani, dia bela mati-matian. Ini sekali lagi adalah asar dari rahmat kasih sayang Allah. Ini kalau satu saja demikian besar luas rahmat Allah, apalagi di akhirat. 1:99. Bagaimana nikmat dan juga luar biasanya rahmat Allah di akhirat. Semoga Allah merahmati kita di dunia wal akhirah. Kemudian riwayat berikutnya, wali muslimin maknahu min hadisi Salman. Imam Muslim meriwayatkan secara maknanya dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, wa fihi, di dalamnya ada redaksi kullu rahmatin tibaquma bainas sama'i wal ardi. Setiap rahmat Allah tadi yang ada 100, itu satu rahmat saja bisa memenuhi, tibaku artinya memenuhi antara langit dan bumi. Wa fihi fa idza kana yaumul qiyamah. Dalam lanjutan hadis tadi ada kata-kata, dan apabila pada hari kiamat kamalaha bihadihi ar-rahmah. Pada hari kiamat Allah akan menyempurnakan tadi menjadi 100 rahmat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi hadis yang ke-13, masih ada kaitan dengan rahmat Allah. Judulnya ta'jilu hasanatil kafiri fi dunya. Dipercepatnya balasan kebaikan orang kafir di dunia, atau pahala orang kafir di dunia. Hadis ke-13, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya. Sesungguhnya orang kafir apabila dia beramal satu kebaikan di dunia, maka balasannya diberi makanan di dunia. Di akhirat tidak ada pahala bagi mereka. Wa amal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanati fil akhirah. Adapun orang mukmin, maka Allah akan menyimpan baginya pahala-pahala kebaikannya di akhirat. Ditambah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala taatihi, dan diberikan rezeki di dunia atas ketaatannya. Inti pembahasannya masih mirip dengan tadi, menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di antaranya kepada orang kafir. Orang kafir meskipun dia di akhirat diazab kekal di neraka, tapi di dunia sudah Allah berikan balasan akan kebaikannya. Ini ada penjelasan, kita baca sedikit footnote-nya. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata fi syarh Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, ajma'al ulama ala annal kafir alladzi mata ala kufrin la thawaba lahu fil akhirah. Ulama sepakat mengatakan orang kafir apabila mati di atas kekafirannya
tidak ada pahala sama sekali baginya di akhirat. Ijma, ya. Maka sesat atau bahkan kufur akbar kalau ada yang mengatakan orang kafir Yahudi atau Nasara mereka juga bisa masuk surga di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ayatnya jelas, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin mereka kekal dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Ini yang wajib diyakini setiap muslim muslimah. Tidak ada pahala sama sekali di akhirat. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, kata Allah, gugur semua amal ibadahnya ataupun pahala amal ibadahnya. Karena kata Imam An-Nawawi, wala yujaza fiha bi syai'in min amali fid dunya mutaqarriban ila Allah taala. Tidak ada balasan sedikit pun bagi amalan baik orang kafir ketika di dunia. Kemudian kata beliau lagi, wasarraha fi hadal hadis bi annahu yut'am fi dunya bima amilahu minal hasanat ay bima fa'alahu mutaqarriban bihi ilallah bima la taftaqir sihatuhu ila niyati. Kata beliau, Rasul dalam hadis ini menjelaskan orang kafir itu diberikan balasan akan kebaikannya di dunia, yaitu kebaikan yang tidak memerlukan kesohehan niat. Kalau sholat jelas gak diterima sama sekali, ya, gak akan ada balasan di dunia wal akhirah. Kenapa? Karena sholat membutuhkan apa? Ya, niat untuk diserahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dimaksud dengan kebaikan orang kafir kalau dilakukan diberikan balasan di dunia, seperti di sini kata beliau, kasiratur rahim. Orang kafir dia luar biasa silaturahimnya kepada karib kerabatnya. Dia mengunjungi orang tuanya, mengunjungi, menjenguk saudara yang mungkin dalam keadaan membutuhkan. Juga wasidqi, jujur. Ya, kadang orang kafir tadi jujur dalam muamalah jual beli. Itu kebaikan diberikan balasan oleh Allah di dunia. Wal itqi, atau bahkan juga memerdekakan budak. Wadiyafah, menyambut tamu, menghormati tamu, luar biasa. Ini kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir yang tidak membutuhkan tadi niat untuk diserahkan kepada Allah. Atau mungkin dia juga bersedekah di jalan, kasih uang orang-orang fuqara wal masakin. Itu juga ada balasan di dunia. Wa tashilil khairat, memudahkan kebaikan, atau bukan juga nyumbang pembangunan masjid, wa nahwiha, atau yang semisal dengannya. Jadi sekali lagi, yang dibalas di dunia itu hanya amalan-amalan yang tidak membutuhkan kesohehan niat. Ya, beda kalau sholat atau mungkin dia umroh atau haji, jelas gak akan diterima sama sekali di dunia maupun di akhirat. Namun ini tadi dia berbuat baik, memberikan makan orang fakir miskin, silaturahim kepada karib kerabatnya, maka kata Rasul tadi balasannya di dunia dia diberikan makan. Ya, sekali lagi ini menunjukkan rahmat Allah kepada manusia meskipun mereka kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang mukmin, kata Rasul, akan disimpan pahalanya di akhirat dan ditambah, yaitu balasan diberi rezeki di dunia atas ketaatannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan dalam urusannya dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Baik, hadis berikutnya yang ke-14 tentang isbatu sifatir ridha lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat ridha bagi Allah. Makanya dari awal sudah kita sampaikan kaidah ahli sunnah dalam kitab-kitab akidah seperti kitab At-Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah, semuanya sepakat menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Tetapkan apa adanya. Di antara sifat Allah tersebut sifat ridha. Kita baca hadisnya, walahu anhu marfu'an. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi ya'kulu al-aklata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh ridha terhadap hambanya ketika dia makan. Ya, ada yang mentafsirkan al-aklata itu satu suapan. Setiap satu suapan ya dia masukkan ke mulut, dia mengucapkan alhamdulillah. Namun ada pula yang mengatakan ini kalau sudah selesai semuanya baru mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Intinya sesungguhnya Allah sungguh-sungguh ridha kepada hambanya ketika dia makan atau ketika selesai makan kemudian dia memuji Allah atasnya. Wa yashrabu asyarbata fayahmadu 'alaiha, dan dia ketika minum ya lalu memuji Allah atas anugerah minuman tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di footnote disebutkan wa fi hadzal hadis yusbitu Rasul sallallahu li Rabbi subhanahu wa ta'ala sifat ridha. Di dalam hadis ini Rasul menetapkan sifat ridha bagi Allah. Ahlu sunnah menetapkan apa adanya. Allah punya sifat ridha, ya sudah tetapkan. Tanpa disamakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya. Ya, jangan diartikan ridha itu maknanya Allah menghendaki untuk memberikan pahala, tidak. Ridha ya ridha. Ya, meskipun sekali lagi nanti dampak pengaruh dari ridha itu memberikan pahala, ini sekali lagi beda lagi. Namun tetapkan dulu Allah punya sifat ar-ridha. Ya, sesuai dengan kebesarannya. Dan sifat ridha ini bukan hanya tercantum dalam hadis, namun juga dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Maka wajib menetapkan sifat ridha tersebut. Kata Syekh dalam tahqiq footnote, wa ahlu sunnati wal jamaati yusbituna hadhihi sifata lillahi subhanahu wa ta'ala min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat ridha ini bagi Allah ya tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diserupakan, ala haddi qauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ya Rasul SAW dalam banyak hadis juga selain ini menjelaskan tentang sifat ridha bagi Allah. Di antaranya Rasul SAW mengatakan
innallaha yardalakum salasan. Kata Rasul, sesungguhnya Allah ridha atas kalian tentang 3 hal kalau kalian mau melakukannya. Allah ridha ya atas kalian kalau kalian melaksanakan 3 hal ini. Innallaha yardalakum salasan. Yang pertama, anta budu wala tusyriku bi syai'ah, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini yang paling utama, kiat meraih ridha Allah. Allah enggak akan ridha kepada orang kafir. Allah hanya ridha kepada orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Innallaha yardalakum salasan. Allah ridha 3 hal untuk kalian. Yang pertama, anta budu wala tusyriku bi syai'ah, engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Yang kedua, wa antunasihu man wallahu amrakum, dan untuk kalian menasehati pemimpin kalian. Dan di antara makna nasihat kepada pemimpin yaitu mendengar dan taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf, tidak mengkudeta, tidak mendoakan dengan kejelekan. Ya, demikian pula bersabar atas kezalimannya, serta menasehatinya dengan cara yang lemah lembut dan tidak di hadapan umum. Kemudian wa anta tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah serta tidak berpecah belah. Itu di antara kiat meraih ridha Allah dengan tauhid, ittiba'us sunnah, serta bersikap yang bijak kepada pemimpin kaum muslimin sesuai dengan akidah salaf. Kita lanjutkan lagi. Azamatullah subhanahu wa ta'ala, pasalnya tentang keagungan Allah. Jadi sekali lagi, bab 1 ini dengan hadis-hadisnya masih berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah lewat nama-nama dan sifatnya. Dan ini sudah kita sampaikan dari awal, merupakan ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling wajib dipelajari. Inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuluddin wa ma kallafallahu bi ibadahu min fahmi tauhidi wa sifatihi. Kata Imam Al-Lalikai yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, sesungguhnya yang paling wajib atas seorang hamba mempelajari akidah usuluddin dan mempelajari apa yang Allah wajibkan atas mereka dari mengenal tauhidnya serta sifat-sifatnya. Ya, sekali lagi, hadis-hadis di bab pertama ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, at-tatis sama'u wa huqqalaha anta ita ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. Langit itu merasa berat dan mengeluarkan suara. Itu wallah alam, ya ibaratnya seperti antum kalau naruh barang yang sangat berat di misalnya ya mungkin kasur atau mungkin di tempat yang kurang misalnya kuat, itu dia akan mengeluarkan bunyi. Ya mungkin kalau kriek-kriek ya apalagi itu kalau suara yang kita dengar di sekitar kita. Kalau naruh barang kemudian keberatan akan
mengeluarkan bunyi. Itulah kata Rasul, langit itu merasa berat dan mengeluarkan suara, dan memang layak untuk dia tadi bersuara karena keberatan. Kenapa demikian? Kata Rasul, tidak ada satu tempat ya sejarak 4 jari ini kecuali ada malaikat yang sujud ya di langit. Ya, antum bisa bayangkan, tidaklah ada tempat ya sebesar ya 4 jari ini kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah ya, atau yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa banyak malaikat yang ada di langit? Ada berapa? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidaklah ya ada yang tahu tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan saja, kalau di masjid ini ya setiap ya jaraknya itu antara satu dengan yang lain cuma 4 jari. Berapa antum itu? Satu masjid ini saja. Ya, bagaimana dempetan-dempetannya? Bagaimana kalau satu apa? Ya, Surabaya. Ya, nggak ada tempat untuk apa? Nah, ini sekali lagi di langit malaikat luar biasa banyaknya, sampai tadi tidak ada satu jarak 4 jari tadi kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah. Ini menunjukkan banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit. Dan ini juga yang Allah firmankan dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda. Ya, kalau dalam bahasa nahwunya kam, di situ kam itu di antara maknanya litaktsir, untuk menunjukkan banyak ya. Kam makanya terjemahannya berapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka di sisi Allah kecuali yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Ya, sekali lagi ini juga menunjukkan bagaimana banyaknya malaikat di langit, dan ini menunjukkan keagungan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau mau diperinci lagi, didalami lagi, bagaimana juga besarnya malaikat. Sudah banyak jumlah mereka, demikian pula mereka luar biasa, makhluk yang sangat ya besar. Ya, di antaranya malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari kiamat arsy-Nya Allah dipikul oleh 8 malaikat. Kata Rasul, antara ujung telinganya dengan ya pundaknya ini perjalanan 700 tahun ya seekor burung terbang. Kalau di Surabaya mungkin kan ada Doro Dicul itu. Nah, itu sampai 700 ya tahun baru ya bisa apa menjangkau jarak ya ujung telinganya malaikat pembawa arsy dengan pundaknya. Ini menunjukkan bagaimana keagungan malaikat, dan sekaligus ini menunjukkan keagungan Al-Khaliq yang menciptakan para malaikat tersebut. Kemudian kata Rasul, wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa ma talazzatum bin nisa 'alal furushi. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yaitu dari kerasnya azab neraka, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kalian tidak akan bisa merasakan nikmat bergaul dengan istri-istri kalian di atas tempat tidur. Wala kharajtum ila su'adat taj'aruna ila Allah Ta'ala, dan sungguh kalian akan keluar ke jalan-jalan
untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan dahsyatnya api neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Taib, lanjut lagi hadis yang ke-16. Kata Asy-Syaikh di sini, hurmatut ta'alli 'ala Allah. Haramnya mendahului Allah urusan akhirat. Hadisnya wali muslimin an Jundubin radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam Sahih Muslim dari Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun, ada seseorang yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, Allah pun berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin. Siapakah yang berani bersumpah atas namaku, bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku mengampuni orang tersebut si fulan. Wa ahbattu amalak, dan aku membatalkan amal perbuatanmu, yaitu yang bersumpah tidak diampuninya si fulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti bab ini masih sama, berkaitan dengan ma'rifatullah, tentang mengenal Allah. Di antaranya tadi, Allah Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Dalam surat Az-Zumar, nanti antum lihat ayat-ayat sekitar mungkin 50-an itu. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya aku mengampuni semua dosa. Sesungguhnya aku adalah maha pengasih lagi maha pengampun. Ini sifat Allah, yaitu mengampuni dosa manusia. Ini berkaitan dengan kata-kata ini qad ghafartu lahu. Ini juga ada hubungan secara makna dengan hadis tentang dua orang manusia yang bersaudara sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah sudah sering menasihati saudaranya yang ahli maksiat, aksir, berhentilah berbuat maksiat, berhentilah berbuat maksiat. Namun sang saudara tidak menggubris nasihat saudaranya yang ahli ibadah tadi. Sampai ahli ibadah tadi putus asa, sudah istilahnya mangkel, sampai muncul keluar kata-kata, anta finnar, engkau termasuk penghuni neraka. Allah wafatkan keduanya. Yang ahli taat Allah masukkan ke neraka, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, kalau tidak salah Al-Wabilus Sayyib, mengatakan kam min maksiatin tudkhilu sahibaha al-jannata. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berapa banyak maksiat menjadikan pelakunya masuk surga. Jangan dipotong dulu, jangan suudzon dulu. Wah, salah Ustaz ngomongnya ini. Jangan, ada tafsir, ada penjelasannya. Sebaliknya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kam min ta'atin tudkhil sahibaha annar.
Dan berapa banyak ahli taat yang dimasukkan ke dalam neraka. Apakah kebalik? Enggak. Namun ada tafsirnya, penjelasannya. Berapa banyak maksiat yang memasukkan orang ke dalam surga? Maksudnya berapa banyak orang yang setelah berbuat maksiat dia bertobat, lalu dia istilahnya mengejar ketertinggalan yang dulu, maka dia lebih banyak ibadahnya daripada yang ahli ibadah dari awal. Jadi sekali lagi, wakil yang mungkin pernah kita lihat, berapa banyak orang yang mungkin dari awal sudah ahli ibadahnya biasa-biasa saja, tapi kalau yang dahulunya ahli maksiat, ketika sudah tobat luar biasa ibadahnya, mengalahkan yang dari awal sudah Atau dalam thalabul ilmi, terkadang ada orang yang sudah puluhan tahun belajar ilmu agama. Ketika belajar sudah biasa-biasa, yang penting hadir, yang penting absen lah sudah. Namun isinya wallahu a'lam. Namun beda yang baru tahu bagaimana nikmatnya kajian sunnah. Dia datang mencatat, dia menghafal, dia murojaah dan seterusnya. Ini sekali lagi maksud daripada berapa banyak orang yang ahli maksiat, maksiatnya menjadikan dia masuk surga. Ini sekali lagi ada penjelasannya. Maksiatnya menjadikan dia sadar, dia bertobat, dan dia pun mengejar ketertinggalannya, mengalahkan yang ahli taat dari awal. Sebaliknya, yang ahli taat karena dia sudah mungkin puluhan tahun, ada kadang ujub, ada kadang sombong. Contohnya tadi, ketika dia ahli taat melihat saudaranya ahli maksiat, langsung divonis inti masuk neraka. Maka ini kesombongannya mengantarkannya ke dalam api neraka. Ini mirip dengan sabda Rasul ini, yaitu haramnya menvonis urusan akhirat bagi individu tertentu atau person-person tertentu. Dan ini yang banyak dicantumkan oleh para ulama dalam kitab akidah. Contohnya dalam akidah Thahawiyah, Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Kita tidak menvonis seorang pun dari mereka masuk surga atau masuk neraka, kecuali yang ada dalil khusus tentangnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, wajib kita nyatakan, yakini seperti itu. Karena ada dalil khusus tentangnya. Adapun si B, si C, meskipun kita sudah tahu, kita menyaksikan sendiri dari mungkin seandainya ada yang bayi baru lahir, langsung ikut kajian, ikut salat berjamaah di masjid sampai dia mati, seperti itu. Kita nggak pernah lihat dia berbuat maksiat, tetap tidak boleh mengatakan si B atau si C tersebut masuk surga. Kenapa? Karena kita nggak tahu hatinya berbuat tersebut untuk apa. Apakah diterima amal ibadahnya ataukah tidak, kita nggak tahu. Ini urusan gaib, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang yang lancang sampai menvonis saudaranya tadi, Allah nggak akan mengampuni, atau mengatakan Allah akan mengadabmu pasti di neraka. Sekali lagi, ini bentuk at-ta'ali 'ala Allah. Lancang mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan sumpah tadi at-ta'ali, artinya yahlif wallahi, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Meskipun tadi dia melihat saudaranya ahli maksiat, baru lahir sudah kecanduan narkoba misalnya, sampai mati demikian ahli maksiat. Selama dia masih muslim, sekali lagi masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh divonis inti pasti masuk neraka.
Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi urusan akhirat kita serahkan kepada Allah, kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Abu Lahab di neraka, Abu Thalib di neraka, Fir'aun dan seterusnya. Ini sekali lagi kalau sudah ada nasnya sami'na wa sadaqna. Tapi kalau tidak ada nas, maka tidak boleh menghukumi secara person. Adapun secara umum, boleh-boleh saja. Wajib kita meyakini orang kafir pasti di neraka. Ini hukum secara umum. Adapun person tidak boleh. Nah, intinya tadi berkaitan dengan sifat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun dosanya orang tersebut, Ahlus Sunnah meyakini pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika tidak, maka Allah azab, namun tidak sampai kekal di dalam api neraka. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup atau lanjut? Baik, ana rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.